Kalau dia peduli pada komunitas Muslim, dia harus tetap menjadi Muslim dan melakukan perubahan dari dalam. Kaum Muslim tidak akan berubah kalau orang-orang yang kecewa di dalamnya keluar dan kemudian menjadi ateis, atau apalagi keluar menjadi Kristen. Kaum Muslim akan berubah kalau ada tokoh-tokohnya yang berusaha memperbaiki kondisi mereka. Solusinya bukan keluar dari Islam, tetapi solusinya bagaimana memperbaiki situasi dan kondisi kaum Muslim. Bagaimana membuat kaum Muslim tercerahkan. Bagaimana membuat kaum Muslim agar semakin terdidik dan semakin pandai. Halo semua, jumpa lagi bersama saya dalam pembahasan tentang isu-isu agama. Kali ini saya membahas satu isu menarik tentang seorang figur yang beberapa tahun lalu membuat heboh. Namanya Ayaan Hirsi Ali. Dia adalah seorang perempuan asal Somalia. Beberapa tahun yang lalu, perempuan ini membuat heboh karena mendeklarasikan diri keluar dari Islam. Ketika itu lagi sangat gencar satu gerakan di Amerika dan beberapa negara di Eropa yang dikenal sebagai New Atheism atau ateisme baru. Nah, Ayaan Hirsi Ali ini salah satu tokoh yang kemudian bergabung dalam gerakan New Atheism ini. Kita tahu beberapa tokoh New Atheism adalah para ilmuwan dan sarjana penting, seperti Richard Dawkins, Sam Harris, dan Daniel Dennett. Nah, ketika gerakan ini sedang berada di puncaknya antara tahun 2007 sampai 2012, Ayaan Hirsi Ali berada di dalamnya, bergabung dalam gerakan New Atheism ini. Dengan kata lain, dia keluar dari Islam dan kemudian menjadi seorang ateis. Yang menarik, beberapa bulan lalu Ayaan mengumumkan masuk Kristen. Artinya dia sudah bertobat dari ateisme menjadi Kristen. Dan ini lagi-lagi menggemparkan banyak orang, khususnya komunitas yang selama ini mendukung dia. Meskipun pada mulanya Ayaan hanyalah seorang imigran yang datang ke Eropa, tapi kemudian dia meniti karir sebagai seorang aktivis dan seorang intelektual yang cukup berhasil. Dia aktif di dalam politik Belanda dan sempat bekerja sama dengan beberapa tokoh penting. Salah satunya adalah Theo van Gogh, seorang seniman yang berakhir tragis karena ditembak oleh seorang ekstremis Muslim karena membuat sebuah film pendek bekerja sama dengan Ayaan Hirsi Ali. Nah, dari situ namanya mulai meroket. Ayaan kemudian menerbitkan beberapa buku yang sebagian bukunya bestseller, diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Judul-judul bukunya juga sangat memikat, di antaranya Infidel, juga bukunya yang berjudul Nomad. Nah, di dalam buku itu dia menjelaskan bagaimana putus asanya dia menghadapi kelompok-kelompok garis keras Islam dan juga kalangan konservatif. Ayaan kemudian berpindah ke Inggris dan diundang beberapa kali ke Amerika dan beberapa negara lain. Lalu dia menikah dengan seorang sejarawan besar, Neil Ferguson. Jadi kisah Ayaan ini sangat menarik, dari seorang imigran, anak seorang tokoh pemberontak di Somalia yang kemudian hijrah ke Eropa, melanglang Eropa, diterima dengan sangat antusias, dan pada akhirnya menikah dengan seorang sejarawan besar. Nah, dengan bekal itu semua, tidak mengherankan kalau orang terus mengikuti langkah Ayaan. Dan setiap kali ada berita tentang Ayaan Hirsi Ali, media meliputnya dan banyak orang membicarakannya. Nah, berita terbaru yang banyak mengejutkan orang adalah pengumuman dirinya bahwa dia telah masuk Kristen. Teman-temannya dari kelompok New Atheism tentu saja terkejut. Richard Dawkins misalnya merasa heran mengapa Ayaan Hirsi Ali memilih satu pilihan yang sangat tidak masuk akal. Dalam sebuah wawancaranya yang mempertemukan Dawkins dan Ayaan, kedua orang ini bercerita dan Ayaan sendiri curhat kepada Dawkins. Dia mengucapkan terima kasih karena pernah bersahabat
sangat dekat dengan Dawkins, dan sampai sekarang dalam tingkat tertentu sebetulnya kedua tokoh ini masih terus bersahabat. Hanya saja di dalam wawancara itu, Dawkins tidak menyembunyikan keheranannya mengapa temannya yang dikaguminya itu tiba-tiba masuk Kristen. Keputusan Ayaan Hirsi Ali ini keluar dari ateisme dan memeluk Kristen memunculkan pertanyaan banyak orang. Secara spesifik, dia membuat satu tulisan yang agak panjang menjelaskan mengapa dia memutuskan diri untuk masuk Kristen dan meninggalkan keyakinan lamanya sebagai seorang ateis. Tentu saja ini sebuah fenomena yang menarik. Yang sering kita dengar adalah orang yang sudah bosan beragama kemudian menjadi ateis, atau orang yang sudah bosan dari satu agama tertentu kemudian masuk ke agama yang lain. Kita sering mendengar orang yang pindah agama dari Islam ke Kristen atau dari Kristen ke Islam, itu adalah fenomena yang biasa. Tetapi orang yang sudah memutuskan diri menjadi ateis, dikelilingi banyak sekali ilmuwan dan tokoh-tokoh penting, bahkan suaminya sendiri adalah seorang sejarawan besar, tapi kemudian memutuskan diri untuk menjadi Kristen. Saya sendiri merasa heran karena saya mengikuti perjalanan Hirsi Ali, khususnya ketika dia hijrah ke Eropa dan menceritakan pengalaman masa lalunya sebagai seorang Muslim konservatif. Nah, dalam artikel itu, Ayan menceritakan mengapa dia menjadi Kristen dan meninggalkan keyakinan lamanya. Ada alasan personal dan alasan yang lebih fundamental. Alasan personalnya karena dalam beberapa tahun terakhir dia merasakan ada masalah kejiwaan. Dia merasa tertekan, hidup merasa kesepian, dan berusaha untuk menghidupkan kembali semangatnya, tetapi selalu gagal. Hingga merasa depresi, dan kepada Richard Dawkins dia mengaku bahwa dia hampir mencoba untuk bunuh diri. Dengan kata lain, Ayaan Hirsi Ali mengalami tekanan mental, mengalami masalah kejiwaan yang tampaknya tidak bisa dia atasi. Saya tidak tahu persis bagaimana kejadiannya, tetapi dalam artikel itu dia menceritakan bahwa pengalaman personal yang dia lewati tampaknya tidak bisa diatasi, dan kemudian dia mencari sesuatu yang spiritual, mencari sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Mengapa dia masuk Kristen, tidak masuk Yahudi, atau kembali lagi menjadi Muslim misalnya? Nah, ini ada kaitannya dengan alasan dia yang kedua yang lebih substansial. Menurutnya, pilihannya terhadap Kristen karena ada kaitannya dengan kepedulian dia selama ini terhadap peradaban barat, terhadap perkembangan politik yang dilaluinya. Ada 3 alasan mengapa Ayaan Hirsi Ali memilih Kristen dan mengambil keputusannya sekarang. Yang pertama, dia melihat perkembangan politik global yang mencemaskan. Dia berbicara tentang otoritarianisme di Rusia, kemudian juga bangkitnya Cina, dan pengaruh Iran di Timur Tengah. Negara-negara itu adalah contoh negara-negara otoriter yang belakangan ini menurut Ayaan mengancam keberlangsungan dunia. Yang kedua adalah alasan yang sudah sering disebutkan oleh Ayaan, yaitu tentang bangkitnya ekstremisme Islam. Salah satu alasan mengapa dia hijrah ke Eropa dan kemudian memutuskan diri keluar dari Islam karena dia memiliki pengalaman yang buruk dengan ekstremisme Islam. Nah, jadi menurut dia, keputusannya untuk keluar dari ateisme dan memeluk Kristen adalah cara dia untuk melawan ekstremisme Islam. Alasan ketiga terkait dengan gerakan sosial yang dia sebut sebagai woke ideology. Woke ideology adalah sebuah gerakan yang belakangan marak terjadi di Eropa dan Amerika. Ideologi ini sering mengangkat isu keadilan sosial, kesetaraan gender, orientasi seksual, dan lain-lain. Nah, menurut Ayaan, ideologi wokeism ini sudah kebablasan dan perlu dikritisi. Nah, itu 3 alasan mengapa Ayaan memutuskan diri masuk Kristen dan mengapa dia menganggap bahwa ateisme tidak cukup untuk merespon isu-isu yang berkembang belakangan ini. Saya setengah tidak percaya membaca alasan Ayaan yang dia sebut sebagai alasan fundamental ini. Karena kalau dia peduli dengan bangkitnya otoritarianisme, kalau dia concern dengan merosotnya demokrasi secara global,
Kenapa yang menjadi pilihannya adalah masuk agama? Kenapa yang menjadi pilihannya secara spesifik adalah masuk Kristen? Menurut saya tidak ada hubungannya turunnya demokrasi, naiknya otoritarianisme, dan kekristenan. Apa yang bisa dilakukan Ayan setelah dia masuk Kristen untuk membendung turunnya demokrasi di dunia? Gak ada hubungannya sama sekali. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Ayan Hirsi Ali setelah dia masuk Kristen dan bagaimana dia menyikapi kebangkitan Cina dan juga otoritarianisme di Rusia. Alasan yang kedua juga tidak kalah mengherankan. Pilihannya masuk Kristen untuk membendung ekstremisme Islam sama sekali tidak masuk akal. Kalau dia peduli dengan perdamaian dunia dan dia concern dengan masyarakat Muslim, pilihannya bukanlah keluar menjadi ateis atau masuk Kristen. Kalau dia peduli pada komunitas Muslim, dia harus tetap menjadi Muslim dan melakukan perubahan dari dalam. Kaum Muslim tidak akan berubah kalau orang-orang yang kecewa di dalamnya keluar dan kemudian menjadi ateis, atau apalagi keluar menjadi Kristen. Kaum Muslim akan berubah kalau ada tokoh-tokohnya yang berusaha memperbaiki kondisi mereka, memperbaiki ekonominya, memperbaiki pendidikannya, memperbaiki pengetahuannya secara umum. Itulah yang dilakukan oleh para pembaharu Muslim. Itulah yang dilakukan oleh para intelektual Muslim. Mereka tidak putus asa ketika melihat betapa terbelakangnya umat Islam. Mereka tidak putus asa ketika melihat betapa bodohnya umat Islam. Solusinya bukan keluar dari Islam, tetapi solusinya bagaimana memperbaiki situasi dan kondisi kaum Muslim. Bagaimana membuat kaum Muslim tercerahkan. Bagaimana membuat kaum Muslim agar semakin terdidik dan semakin pandai. Harusnya itu solusi yang diberikan oleh Ayan Hirsi Ali, bukannya menjadi ateis atau malah masuk Kristen. Alasan ketiga menurut saya agak kurang relevan. Bagaimana dia merespon gerakan sosial, gerakan menuntut keadilan, gerakan LGBT dan lain-lain dengan cara masuk Kristen. Ini sama yang dilakukan oleh banyak orang ketika melihat ada perubahan sosial, ketika melihat ada begitu banyak perubahan dan menganggap perubahan itu sudah keterlaluan, kemudian lari kepada agama. Dalam hal ini, Ayan Hirsi Ali tidak ada bedanya dengan orang-orang Kristen yang terlahir kembali, born again Kristen. Ketika mereka melihat ada perubahan, mereka menganggapnya sebagai penyimpangan dan jalan keluarnya adalah kembali kepada agama. Nah, jadi menurut saya 3 alasan yang diberikan oleh Ayan Hirsi Ali tidak masuk akal dan sangat lemah. Saya lebih bersimpati pada alasan personal dia, bahwa dia memilih Kristen karena alasan kejiwaan. Dia merasa depresi, dia merasa stres, dan dia ingin mencari pegangan. Kemudian dia mendapatkan Kristen sebagai jalan keluar. Menurut saya ini alasan yang lebih fair. Agama memang sering dijadikan orang sebagai pegangan, sebagai tempat bergantung ketika orang merasa hidupnya tertekan, ketika tidak ada lagi jalan keluar bagi problem yang dihadapinya. Tapi apapun alasan itu, pengalaman Ayan Hirsi Ali ini sangat menarik. Saya melihat apa yang dialami oleh Ayan Hirsi Ali merupakan contoh bahwa agama pada akhirnya merupakan masalah kejiwaan manusia. Agama pada akhirnya merupakan masalah mental manusia. Saya akan memberikan satu penjelasan nanti tentang psikologi agama. Karena video ini semakin panjang, saya cukupkan sampai di sini, nanti kita sambung lagi. Salam.